ketemu lagi dengan aku Mia di Mia Channel. Kali ini aku mau bahas tentang Tokte Gino tapi secara mandiri. Tokte Gino itu seperti magang tapi beda jenis visa. Nah, kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya videonya. Hai, aku udah lagi bersama Nui. Ayo kenalkan diri dulu, silakan. Nama saya Nui, salam kenal. Asli mana? Lulusan apa? Semarang, lulusannya manajemen bisnis. Ternyata dia ini pernah magang di Jepang, terus kemudian balik lagi ke Indonesia, dan sekarang kesini dengan visa Tokte Gino. Nah, kita tanya dulu ya, dia di Jepang waktu magang itu bidangnya apa? Jadi aku waktu jadi Gino Jisuse itu, aku tuh magangnya di bidang manufaktur. Jadi memang beda sama yang sekarang. Tapi ya nggak apa-apa karena apa ya, bisa gitu kalau kalian buat Exkensu juga yang mau TG mandiri itu nggak apa-apa, nggak masalah asal kalian punya sertifikat keterampilannya aja. Tokute Gino itu bedanya dengan Jisuse. Kalau Jisuse itu kayaknya nggak bisa pindah perusahaan ya, kecuali memang perusahaannya ada masalah atau mungkin dia bangkrut atau apa, terus akhirnya dia dipindah. Mungkin in case bisa, tapi kalau kayak aku mau pindah nih sendiri tanpa ada in case khusus, kasus khusus gitu, kayaknya nggak bisa. Tapi kalau Tokute Gino itu memang bisa pindah. Jadi nanti minta ke TSK-nya gitu ya? Jadi ya bilang minta kalau misalkan bisa pindah TSK juga kok, nggak harus. Misalkan kan aku ini berangkat pakai TSKA nih, misalkan pakai TSKA, terus aku ternyata mau pindah, terus aku mau lewat TSKB gitu, ya bisa. Tapi kan yang namanya kita udah pernah dibantu gitu, yang penting tuh kayak komunikasi kita aja nggak sih gitu. Kayak ya kita kan misalkan, kalau aku sih prinsipnya ya datang dengan yang baik, keluar juga yang baik gitu. Tokute Gino itu kan minimal lulusannya SMK. Tapi waktu aku lulus kuliah itu kan selain visa Tokute Gino itu kan bisa ya ke visa Gijinkoku dan yang lainnya. Tapi kalau untuk aku, karena aku memang sudah punya pengalaman juga ex Jepang juga, jadi mikir kayak Tokute Gino itu lebih mudah lah dibandingkan visa yang lain gitu. Dari pembicaraan yang kita lakukan ini nih, aku ambil kesimpulan kalau Kenshusei itu yang magang sekarang bisa sampai 5 tahun. Terus habis Kenshusei selesai 5 tahun, nanti kalau dia mau pindah ke TG, Tokte Gino lagi, masih bisa nambah 5 tahun lagi. Berarti bisa 10 tahun di sini dong berarti? Bisa. Jadi kan kalau TG itu 5 tahun, tapi kayaknya kebanyakan kontraknya dikasih 1 tahun, dan Zario cardnya pun juga aku kan habis kosin ya, perbaruan. Jadi aku juga sama, jadi dari 1 tahun. Cuma kalau kayak aku yang awal di perusahaanku yang sekarang tuh memang langsung 3 tahun. Bisa ceritain nggak awal mulanya kok kepikiran buat Tokte Gino tapi yang mandiri? Aku kan udah pernah dulu ke Jepang kan ya, jadi sudah tahu kalau di mandiri itu lebih kayak ke biar neken biaya aja sih. Jadi kalau misalnya nggak mandiri ada biaya apa aja? Nggak mandiri ya, apalagi newcomer itu kan pasti ada biaya bahasa Jepang juga, belajar bahasa Jepangnya. Nanti juga ada kayak biaya pengurusan dokumen. Misalnya kita bayar ke LPK jasanya gitu atau gimana? Iya, bayar ke jasa ke LPK-nya. Kalau mandiri nggak ada? Nggak ada, karena memang job matching dan lain-lainnya memang mandiri. Dan ternyata syaratnya ada ya ujian keterampilan, ujian bahasa Jepang juga. Karena memang ujian bahasa Jepang aku udah punya nih sertifikat JLPT, jadi kayak aku nggak perlu ikut tes bahasa Jepang lagi karena itu bayar juga, nggak murah juga gitu kan. Akhirnya ya udah deh, aku lulus ini aja, targetnya lulus SSB aja. Jadi dari itu aku belajar selama 1 bulan untuk ujian SSB. Itu ujiannya di Indonesia? Ujiannya di Indonesia, sertifikasi untuk keterampilan, dan bidangnya tuh juga sendiri-sendiri gitu loh. Kan ada 14 bidang kalau nggak salah, ada kaigo, pertanian, peternakan, perhotelan, restoran. Tapi kalau yang di Indonesia itu waktu zamannya aku yang buka itu kaigo, pertanian, peternakan, pengolahan makanan.
makanan dan kayak apa ya, kayak yang di Gemba itu kayak manufakturin, tapi itu juga jadwalnya agak susah juga gitu. Bahasa Jepangnya dapet, SSW-nya lulus, terus selanjutnya langsung cari TSK di Jepang atau dari Indonesia lagi nyari? Kan di webnya imigrasi Jepang itu sudah ada ya, sebenarnya tuh ada semua kayak nama-nama TSK yang terdaftar gitu. Oh ada? Ada, bener-bener ada. Dan kalau aku waktu itu memang aku cari dari situ juga, kan sekarang banyak ya Facebook, misalkan Instagram kayak gitu, atau mungkin yang udah punya kenalan nih atau punya temen yang udah di Jepang atau lagi proses, kamu ikut TSK apa nih? Jadi dari itu aku menghubungi mereka. Apalagi waktu itu kan aku COVID ya Kak, jadi kalau COVID tuh kayak susah dibandingin sekarang udah nggak COVID. Jadi aku kayak ngubungin satu-satu, aku email tuh satu-satu, sampai ada juga waktu itu aku menghubungi TSK yang ternyata dia orang Vietnam, orang Cina yang aku ternyata nggak paham kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau misalkan kita kontak mereka dengan yang pasti kalau kita butuh ya namanya kita kan pasti dengan bahasa yang sopan, itu pasti mereka akan dibales kok. Nah ini kan udah ngerti ya gimana jalur-jalurnya, terus sampai dia bisa cari TSK-nya, dan ternyata ada di imigrasi, tapi harus bisa bahasa Jepang dong ya tentunya biar bisa nyari. Iya sih, soalnya waktu itu aku juga dibantu sama temen aku yang orang Jepang gitu kan. Ini ada loh jalannya, tapi sekarang itu kalau untuk yang di Indonesia itu ada grup kayak Tokute Gino Indonesia. Di situ tuh banyak banget juga kayak TSK yang ngepost job di situ atau LPK atau apa itu banyak. Tapi kalian tuh harus kayak pinter-pinter nyarinya gitu loh, gitu kan. Ini kalau nggak salah ini grupnya di Facebook bukan? Iya di Facebook, grupnya di Facebook. Jadi masih harus main Facebook ya, karena masih banyak banget orang Jepang itu masih main Facebook, dan orang Indonesia yang ada di Jepang itu masih main Facebook. Ini kamu berkomunikasi dengan TSK itu dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bahkan? Waktu itu tuh kan ada beberapa nih TSK, kan nggak semua TSK yang aku hubungin itu mereka ada staff orang Indonesianya gitu. Jadi aku berhubungan ke mereka kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Jepang. Jadi kalau memang ya menurut aksaran aku, kalau memang yang buat pengen mandiri gitu, sekalian nyoba gitu skill bahasa Jepangnya gitu. Kan kita mau kerja di Jepang ya, harusnya kan kita bisa gitu berkomunikasi dengan bahasa Jepang, kayak kita tuh nyelipin promosi gitu loh. Aku ada nih bisa bahasa Jepang kayak gitu sih, saran aku kayak gitu. Nah tadi kan sudah sampai dapat TSK nih. Nah dari TSK-nya itu langsung dia carikan si Setsu yang mau terima, terus tinggal tunggu panggilan atau gimana? Karena aku tuh maunya kayak yang pengennya yang aku mau gitu loh. Kayak waktu itu kan aku maunya di Tokyo gitu ya. Aku bilang gitu, aku kayak Mendan gitu loh, sodang ke TSK-nya kayak bisa ya? Bisa. Jadinya memang kalau menurut aku ya, kalau kalian mau cari job apalagi mau mandiri gitu, kalian tuh harus kayak mengutarakan kalian itu maunya apa gitu. Kayak misalkan kalau aku egois kan, dikit boleh lah ya, boleh, tapi yang pasti egois, tapi kamu juga harus melihat dengan value kayak value diri kamu seperti apa gitu loh. Kalau aku waktu itu karena ini nih, aku waktu datang ke TSK aku bilang aku punya sertifikatnya ini, kemampuan bahasa Jepangku ini, aku mau kerjanya di Tokyo misalkan daerahnya. Tanya ke mereka kayak kalau di sistemnya kamu gimana gitu, kayak job matchingnya gimana, terus nanti biasanya kayak waktu aku masukin di Rekisho kayak gitu bakal ditunggu nggak gitu, kamu bisa ngasih kepastian ke aku nggak. Kan ada juga kan yang banyak misalkan kayak di PHP gitu loh. Oh iya, ada di PHP kan kayak kita nggak mau ya gitu kan, kayak di PHP kayak gitu nggak mau. Aku bilang dulu prosesnya di mereka kayak gimana, ada nggak pembayarannya kayak gimana gitu kan. Jadi aku bener-bener ke mereka tuh kayak tanya gitu gimana ini, terus nanti prosesnya kalian bantu aku proses gimana aja, terus aku kayak prosesnya yang harus aku urus yang mana. Ini ada di beberapa TSK itu aku ada 4 atau berapa gitu, tapi yang bisa ngasih keyakinan, ngasih job yang sesuai yang aku mau kayak gitu ada satu. Jadi waktu itu ya udah deh, kayaknya aku mantep deh ikut sama yang dia gitu.
masalah waktu nih, dari persiapan SSW sampai kamu berangkat itu kira-kira berapa lama? Jadi aku pertama mendannya sama TSK berapa kali ya? 1, 2, 3 kali aku mensetsu dengan TSK. Terus baru mensetsu dengan shisetsunya tuh 1 kali. Berarti aku 4 tahap. Jadi ceritanya kan aku tadi sampai September aku dapat sertifikasi. Bulan 10 tuh selama sebulan aku baru dapat TSK. Dari TSK itu aku kan penyerahan kayak CV, kayak sertifikasi dan lain-lain. Itu kan ada mendangnya. Nunggu sampai fix aku interview itu dengan perusahaan itu di bulan awal Februari. Jadi aku dari bulan November ke Februari itu setiap 1 bulan sekali alhamdulillah itu ada mendan. Jadi ya kayak mensetsu dan mendan itu pasti ada. Jadi yang mensetsu pertama sama staff orang Indonesia itu nunggu dulu ya mau mendan sama SPV-nya. Dari yang mendan di SPV-nya di pokoknya akhir bulan 11 sampai di bulan 12 itu akhirnya si SPV-nya itu bisa ngasih kepastian kayak aku mau bantuin kamu, tapi aku bakal nemuin kamu sama perusahaannya, tapi kamu nunggu dulu ya, karena waktu itu aku mau carinya pokoknya kalau nggak di Tokyo enggak, yang di Tokyo itu karena bukanya bulan 11, jadi kamu sabar mau nggak gitu, terus kamu belajar dulu karena kamu tidak ada keikeng dan yang lain-lain, kamu belajar dulu mau nggak, kan akhirnya kan aku kan nggak langsung di Tokyo ya, karena aku kan harus kayak di Honbu aku di Hiroshima juga aku harus kenshu dulu di sana, tapi nggak selamanya kayak kalau misalkan nanti kamu berangkat dulu tapi aku kasih di Hiroshima dulu mau nggak untuk kayak kenshu kayak gitu. Terus, jadi yang September itu langsung ke Hiroshima dulu, Hiroshima baru dulu nanti ke sini ya. Terus dari setelah itu kan udah deh kayak akhirnya mensetsu ditemuin bener sama Rijitsunya gitu kan. Terus akhirnya mensetsu, dan mensetsu aku tuh alhamdulillah karena mungkin kayak memang udah jalannya kali ya, kayak dipermudah gitu loh. Kayak kalau misalkan penyampaian kayak aku mensetsu masih inget banget jam 7 pagi itu aku udah mensetsu. Jadi jam 7 pagi di Indonesia, di Jepang berarti jam 9 ya? Jam 9. Terus aku dapet kabar bahwa aku naik Tesha gitu jam 1 siang udah dikasih kabar bahwa cepet kayak ya? Cepet kayak terus habis itu tinggal nunggu aja. Nunggu dari habis setelah udah dinyatakan keterima nih sama perusahaan, keterima itu aku nunggu kontrak dulu. Terus kontraknya itu dari awal aku diterima itu sekitar 2 mingguan gitu, terus kontrakku turun. Terus kalau udah ya udah MCU itu akhirnya aku kirim sendiri ke Jepang. Terus habis itu nunggu lagi sekitar berapa bulan ya, aku kirim berkas dari MCU dan yang lain untuk CEO itu di bulan April lah, kita hitung April ya, karena dari Februari kan aku MCU dan lain-lain itu sebulan. Terus April aku kirim, CEO ku turun di 30 Juli. 30 Juli itu turun. Setelah turun, CEO-nya udah turun, ya udah kita terus lanjut ngurus EKTLN, visa kayak gitu. Akhirnya berangkatlah ke Jepang. Kan di kontraknya itu kan sampai detail banget kayak gajinya itu berapa, kayak misalkan nanti ada potongan apa tuh dan yang lain-lainnya itu bener nggak, kalian itu bener-bener bisa nggak, kayak deal nggak sih antara kamu dan perusahaan kayak gitu. Jangan sampai kayak tanda tangan tapi kalian nggak paham isi kontraknya gitu, perusahaannya sama nggak, alamatnya iya sama nggak, kayak gitu kan. Karena kan aku mandiri ya, aku bener-bener kayak was-was gitu loh, apalagi takut kan waktu itu banyak juga yang penipuan gitu. Kayak aku bener-bener make sure nih bener nggak sih kayak alamat perusahaannya. Aku sampai cari nih di Google, kayak aku cari di Google Map, di Google ini perusahaannya bener-bener ada nggak, kayak gitu kan. Sebelum TG tadi udah pernah Jisuse. Kalau menurut kamu nih, bedanya itu sekitar berapa persen sih lebih tingginya gaji TG dibandingkan Jisuse? Terus kalau misalnya Jisuse kan memang tergantung daerahnya di mana ya. Kalau di Tokyo kan pasti mahal ya, jelas. Nah, itu kira-kira berapa sih bedanya? Kan aku zaman Jisuse-nya udah tahun lama banget ya dibanding, tapi kalau lihat sih kayaknya jauh beda, tapi yang nggak beda-beda jauh amat sih. Kalau Kihongkyu maksudnya kayak sebelum lembur dan tunjangan segala macam itu beda jauh nggak? Kihongkyu-nya itu mungkin kalau misalkan bedanya, kadang kalau TG itu kan kayak ada TAT kayak Nihongo kayak gitu loh Kak. Terus ada Nihongo, kayak Nihongo itu ada harganya, kadang perusahaan ada yang menghargai. Terus kayak
Jisuse kan kayaknya ya cuma standar gaji yang itu enggak sih, tapi nggak tahu juga ya kalau sekarang. Kalau pas zaman dulu aku Jisuse itu ya gaji sesuai dengan kayak GQ UMR aja, kecuali waktu aku itu Yaking ya kan, kalau Yaking naik berapa persen kayak gitu kan udah ada undang-undangnya ya, ya kayak gitu aja sih. Di perusahaan aku sih alhamdulillah ya, kayak misalkan apa tuh kayak gitu tuh alhamdulillah kalau di aku nggak bayar, tapi ada di perusahaan lain yang bayar. Cuma kalau di tempat aku Nihongo itu nggak dibayar, tapi ada juga di perusahaan lain yang punya Nihongo itu N1, N2, N3 kayak gitu dihargai, kayak ada TAT yang lain gitu. Aku N berapa ya? Aku punya N2 sih tapi. Oh, ya. Jadi pas daftar sudah N2? Pas daftar itu aku udah N2. Udah N2. Itu kalau boleh tahu N2-nya itu dapat pas sudah di Indonesia atau pas masih Jisuse? Jadi aku Jisuse dari part terakhir pulang tuh aku punya N3. Terus di Indonesia pas aku kuliah itu, selain kuliah aku masih tetap melanjutin belajar bahasa Jepang. Jadi akhirnya aku ngambil N2. Waktu di sela-sela aku belajar kuliah itu, aku ngambil N2. Ya tuh bisa sih, tergantung kayak niat kalian aja. Emang kalau aku sendiri pun juga kayak masih ada agak malesan ya. Sekarang aja aku kayak apalagi kalau udah kerja kayak gitu tuh memang kayak udah kerja dan punya duit itu adalah musuh terbesar pada diri sendiri, kayak benar sekali. Iya, apalagi kayak aduh sekarang kerja aku udah bisa ngomongnya bisa tuh, kayak mau belajar lagi tuh kadang balik kerja bang udah capek, besok dulu lah, ntar besok aja belajarnya, kalau enggak TikTokan dulu lah 15 menit, Instagram dulu 15 menit, tahu-tahu udah tidur aja kayak gitu ya. Balik ke niat kalian masing-masing. Sekian video tentang Tokte Gino secara mandiri yang tadi di-share sama teman kita Nuri. Nah, gimana nih, apa teman-teman punya pengalaman sendiri, berapa biayanya, jalurnya dan segala macam, bisa info ke teman-teman yang nonton video ini di komen, atau ada yang masih kurang jelas silahkan di komen ataupun DM Nuri secara langsung ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. See you, bye bye.